Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di kumpulan tulisan 25. Hari ini, kumpulan tulisan 25 akan membacakan sebuah dongeng fabel dengan judul Jebri Sang Juara. Wah, kelihatannya seru nih ceritanya. Tapi, sabar dulu ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan dongeng-dongeng berikutnya. Baiklah, sekarang dengarkan dongeng ini baik-baik supaya teman-teman paham dan mendapatkan manfaatnya. Suatu pagi, Jebri si anak jerapah sedang bermain bersama teman-temannya. Ada ikan salmon, landak, teripang, bintang laut, penyu, dan kepiting. Setiap hari, mereka selalu bermain bersama. Terkadang, mereka main petak umpet, main tebak-tebakan, atau berlomba lari. Jebri selalu juara jika berlomba lari. Karena meskipun Jebri masih anak-anak, namun dibandingkan dengan teman-temannya, hanya dia yang memiliki tubuh yang tinggi dan kaki yang panjang. Tuh kan, aku menang lagi, kata si Jebri ketika memenangkan lomba lari pagi itu. Aduh, aku hampir saja mengalahkan si Jebri loh kali ini. Tapi, langkahku kalah banyak sih, teriak si Landa. Ya jelas kalah dong Landa. Saat berada di tikungan pertama saja, kamu dapat aku susul, seru si Salmon. Wah, aku lelah teman-teman. Untuk lomba lari kali ini, aku nyerah aja deh, kata si penyu, bintang laut, dan teripang nyaris bersamaan. Hehehehehe, sebenarnya aku bisa menang loh, kata kepiting. Kakiku kan ada 10, tapi saat aku masih siap-siap, kalian sudah membunyikan start. Ya, jadi aku kalah deh. Kamu ini cari-cari alasan saja kepiting. Akui saja kalau kamu tidak bisa menandingi kehebatan larinya si Jebri, sergah teman-teman si Jebri. Dalam hati, si kepiting berpikir bahwa memang harus diakui si Jebri selalu menang dalam hal berlomba yang menggunakan fisik. Namun, untuk lomba yang lain, mungkin dia harus mengakui kemenanganku. Dan saat itu, kepiting berusaha mencari ide jenis lomba yang tidak akan dimenangkan si Jebri. Teman-teman, kata si kepiting, setelah kita mengadakan lomba fisik, besok giliran kita berlomba yang lain. Lomba apa itu kepiting? Kata si teripang. Iya, lomba apa itu? Seru teman si kepiting yang lainnya. Kali ini kita akan mengadakan lomba bercerita tentang keindahan pemandangan pantai. Siapa yang ceritanya bagus, dia yang akan menjadi juaranya. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju, teriak yang lain. Baiklah, karena hari ini sudah sore, mari kita pulang. Dan besok pagi kita bertemu di tempat ini lagi untuk memulai pertandingan kita. Oke, selamat sore teman-teman, kata si kepiting sambil berjalan pergi, meninggalkan Jebri dan diikuti teman-temannya yang lain. Setelah satu persatu temannya pergi, si Jebri tidak beranjak selangkah pun dari tempatnya. Dia sedih dan menangis dalam hati mendengar jenis lomba yang akan diadakan teman-temannya besok pagi. Kenapa harus lomba bercerita keindahan suasana pantai? Pikir si Jebri. Jangankan bisa bercerita tentang pantai. Sejak aku lahir sampai sekarang, melihat pantai saja aku tidak pernah. Bagaimana bentuknya, apa saja yang ada di sana, sama sekali tidak aku ketahui. Lalu, bagaimana aku bisa mengikuti lomba besok pagi? Ada-ada saja si kepiting itu. Semakin dipikirkan membuat si Jebri semakin sedih. Dia semakin putus asa dan ingin pergi jauh-jauh agar besok tidak malu karena tidak bisa menceritakan suasana pantai kepada sahabat-sahabatnya.
Si Jebri mulai menangis. Ia berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Ia berpikir bagaimana caranya dia bisa melihat suasana pantai. Sepanjang jalan dia berdoa, mudah-mudahan ada yang menolong dirinya. Tidak jauh dari tempat si Jebri ada seekor jerapah yang sejak tadi memperhatikan tingkah si Jebri. Assalamualaikum Jebri, sapa Pak Jerapah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jerapah, jawab si Jebri. Ada persoalan apa? Kok kamu kurang ceria hari ini? Kamu diganggu teman-temanmu ya? Tidak Pak Jerapah, teman-temanku baik semua kok. Lalu, kenapa? Kok kamu bersedih begitu? Coba ceritakan masalah, mungkin saya bisa membantumu. Mendengar Pak Jerapah ingin membantunya, membuat si Jebri kegirangan. Seolah ada jalan keluar agar ia tahu tentang seluk-beluk tentang pantai. Tentu Pak Jerapah lebih tahu banyak tentang pantai, pikir si Jebri. Aku sedih Pak Jerapah, sebab besok pagi kita akan berlomba bercerita tentang suasana pantai. Nah, aku sedih karena sampai sebesar ini sama sekali tidak tahu apa pantai itu, bagaimana bentuk dan apa saja yang ada di sana. Nah, kira-kira bisakah Pak Jerapah menceritakan tentang pantai, Pak? Rengek si Jebri. Sebenarnya aku tahu banyak tentang pantai, tetapi sesuatu yang diceritakan dari orang lain itu berbeda hasilnya apabila kamu melihat suasana pantai sendiri, kata Pak Jerapah. Maksudnya apa, Pak? Begini saja, kamu harus melihat suasana pantai sendiri, tidak usah aku yang menceritakannya. Nah, dengan demikian, kamu akan lebih leluasa menceritakan suasananya menurut pengamatanmu sendiri. Wah, Pak Jerapah, aku semakin tidak mengerti. Pak Jerapah mengerti maksud si Jebri. Ia tidak mengerti sebab tidak tahu bagaimana caranya melihat suasana pantai yang jaraknya cukup jauh. Namun tiba-tiba Pak Jerapah menundukkan kepalanya dan mengangkat tubuh si Jebri. Betapa kagetnya si Jebri, ia takut jatuh. Lalu dengan keempat kakinya, ia berpegangan erat-erat ke leher Pak Jerapah. Pak, aku takut, teriak si Jebri. Tenang Jebri, Bapak akan menjaga tubuhmu agar tidak jatuh. Wah, Pak Jerapah, aku melihat banyak air berwarna biru di balik hutan ini. Aku melihat sebuah daratan luas berwarna putih di pinggirnya. Aku melihat banyak air silih berganti, bergerak, berkejar-kejaran menuju dataran luas yang berwarna putih itu. Oh, airnya kembali ke tengah lagi. Wow, indah sekali Pak Jerapah. Pak Jerapah hanya bisa tersenyum melihat si Jebri mulai mengenal suasana pantai saat itu. Nah, itulah yang dinamakan pantai anakku, kata Pak Jerapah. Indah sekali Pak suasana di sana. Terima kasih Pak Jerapah. Entah bagaimana caranya aku harus berterima kasih kepada Bapak. Sudahlah anakku, Bapak juga ikut bahagia melihat kamu bahagia. Bapak bersyukur bisa membantumu mengenal akan suasana pantai. Bukankah kita hidup ini untuk saling tolong-menolong? Camkan itu. Kita hidup ini untuk saling tolong-menolong. Bila kamu suka menolong temanmu, maka suatu saat, bila kamu ada kesulitan, tentu ada saja yang menolong. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas nasihatnya. Sama-sama anakku. Dan pesanku lagi, tolong diingat-ingat ya, semua apa yang kamu lihat tentang suasana pantai tadi. Jangan sampai terlupakan apa-apa yang telah kamu lihat tadi. Dan mudah-mudahan kamu akan bisa memenangkan lomba lagi. Si Jebri merasa gembira. Ia kini bisa tertawa senang karena telah mengenal apa itu pantai dengan segala suasana yang ada di sekitarnya. Besok pagi ia siap berlomba dengan teman-temannya lagi. Pak Jerapah ikut merasakan senang dengan keceriaan si Jebri. Kemudian ia melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui keluarganya.